Toh. Kalau Oh, cuaca oke. itu bener banget, cuaca bener banget. Karena apa? Kebetulan Melbourne itu terkenal dan dikenal dengan cuaca 4 musim dalam 1 hari. Wah, gimana tuh Kak maksudnya? Misalnya nih ya, kemarin kan aku nyampe waktu winter tuh. Nah, bayangin winter tapi di sini nggak ada salju ya. Only in Oke. certain place aja. Kalau di situ nggak ada. Nah, waktu winter tuh, dinginnya winter tuh bisa sampai kayak 1 derajat, 3 derajat gitu kan. Tapi itu Wow, dingin tiba-tiba, banget. heeh, tuh dingin tuh paginya tuh dingin yang kayak cloudy lah berawan gitu kan. Terus tiba-tiba tuh siang tuh bisa agak ada matahari, agak ada matahari, Unik agak ya. anget tuh. Heeh, agak anget. Terus tiba-tiba angin. Wah, anginnya luar biasa. Di sini anginnya nggak kayak di Indo ya. Anginnya tuh kayak sampai kamu kalau jalan tuh sampai kayak rasanya kayak kedorong gitu loh. Kayak kedua kayak terbang. Oke, oke. Mm-mm, bener, angin. Kayak Terus tiba-tiba terbang. hujan. Hujan tuh nggak lama, kayak cuman 10 menit. Itu pun nggak yang deres, cuma rintik-rintik gerimis doang. Terus habis itu panas lagi. Atau berangin lagi. Udah gitu seharian. Itu unik banget Kak ya, sehari apa ada 4 musim. Nah, itu adaptasinya gimana Kak Firda? Waktu awal-awal tuh. Adaptasinya minum Iya banyak kan? vitamin ya pasti gitu Nyetok kan. vitamin ya Kak. Mm-mm. Makan juga banyak, jangan diet-diet karena kita harus makan untuk imunitas kita ya, tapi Imunitas, makannya yang yes. bernutrisi. Terus ya Wah. istirahat yang cukup itu sih. Dan jangan stres juga. Kalau meskipun mahasiswa nggak mungkin nggak stres ya gitu. Nah, kalau hal uniknya ada nggak sih Kak, hal lucunya gitu selama Kak Firda di Melbourne gitu? Em, Mungkin di awal-awal dulu kali ya, dimana tuh masih Mm-mm. ada adjustment language barrier gitu. Kadang kita nggak sadar, maksudnya buat shifting modes dari bahasa Indonesia English, English Indonesia, karena kebetulan teman-teman Indo di sini juga banyak gitu kan. Nah, pernah Oke. kayak misalnya keceplosan ngomong bahasa Indo sama teman-teman internasional kayak gitu. Terus mereka Oh, kayak, hah? Gitu. Oh, sorry. Kayak gitu. Terus, oke. bukan hal lucu sih kalau ini, tapi lebih ke kayak challenge juga. Kebetulan Hmm. kan di sini diverse ya untuk religi agama gitu kan. Cuman di sini kebetulan untuk kayak tempat ibadah kaum muslim itu nggak banyak arah. Kita itu kalau misalnya pernah tuh awal-awal banget aku bingung nih mau sholat di mana. Jadi kayak ya udah akhirnya kita ke store randomly ngambil baju gitu. Terus kayak ya udah di ke fitting room, sholat di fitting room kayak gitu. Gitu Ah, sih oke. biasanya. Momen culture shock sih, bukan, I would say it's not a funny moments, but it's like a culture shock moments kayak gitu. Ada Misal nggak nih, oh gitu? contoh-contoh Ah, ada ah, ah. ada. Oh, oke, apa Kalau tuh di Kak? kalau di Indo kan kita kalau jalan kaki ya di jalan raya tuh kan kayak senggol-senggolan sama motor, yang motor naik trotoar Iya. gitu-gitu kan. Kalau di sini tuh kita mau nyebrang aja itu mobil tuh ngebut banget ya dari sana gitu kan. Terus kita tuh udah Hmm. takut gitu loh. Kita mau nyebrang. Terus ternyata si mobilnya tuh bener-bener berhenti, berhenti tik gitu loh. Langsung kayak dikasih Oke. jalan. Kayak gitu. Dan itu Oke, in tapi anywhere gitu loh. Bener-bener pejalan wow. kaki tuh adalah raja di sini tuh kayak gitu. Tapi nggak sepadat di Jakarta Kakak. Kan Jakarta kan bener-bener wah. Enggak dong. Enggak, ini Jakarta tuh padat banget ya Allah. Ya tau lah banyak Iya, banyak udah. people. Iya bener-bener. Nah, oke, balik lagi nih ke beasiswanya Kak Firda. Kan LPDP itu memang diharuskan balik ya ke Indonesia nih Kak. Nah, apa sih Kak kontribusinya yang pengen Kak Firda bawa gitu? Nanti setelah lulus atau mungkin di masa yang akan datang. Boleh nggak diceritain dong? Thank you for asking this question because sometimes people, apalagi akhir-akhir ini ya, kadang ada Hmm, beberapa apa namanya pandangan dari masyarakat tuh yang mengatakan bahwa misalnya nih ini memang agak sedikit jadinya kesan negatif bagi para para award di LPDP gitu ya, karena mungkin beberapa masyarakat menganggap bahwa apa kontribusi kalian pada saat pulang kayak gitu kan, kayak ya percuma dong kita apa pakai beasiswa, misal pajak rakyat atau uang dari rakyat dan sebagainya. Well,
I would say kontribusi itu bukan tidak harus sesuatu yang sangat besar banget. No, karena sebetulnya tujuan dari LPDP sendiri membiayai, istilahnya memberangkatkan, menguliahkan mahasiswa-mahasiswa ini banyak orang itu supaya apa? Supaya mereka bisa berkontribusi sekecil apapun itu bentuk kontribusinya untuk komunitas atau populasi di sekitar mereka. Jadi Oke. kalau misalnya, aku nanti pulang aku mau jadi ini masuk ke kabinet menteri kayak gitu. Hmm. Oke, Oke. it's itu mungkin possible ya, but not in the short term gitu kan. Jadi kayak maksudnya tuh ya apa nih konkret langkah konkret kontribusinya right after you come back to Indonesia gitu. Jadi Oke. nggak yang kamu goalsnya langsung yang kayak wah mimpi tinggi loh, mimpi Hmm. tinggi nggak masalah, goals tinggi nggak masalah, cuman Yes. kamu harus punya langkah konkret kontribusinya itu seperti apa, terutama untuk teman-teman yang kembali pulang itu bukan sebagai ASN ataupun orang-orang yang sudah memiliki keterikatan kerja dengan pemerintahan. Oke. Karena kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah punya keterikatan kerja tersebut, itu mereka lebih jelas. Lebih jelas tuh dalam artian ya udah mereka akan kembali ke kantor mereka, bekerja dan berkontribusi di sana. Tapi untuk orang-orang yang memang bekerja di pihak swasta, itu akan penuh pertanyaan kan, mau ngapain kontribusi kayak gitu, balik ke Indo Hmm. tuh ngapain gitu. Nah, kalau kebetulan kalau aku sendiri, karena aku ini basicnya adalah apoteker ya. Dan kebetulan aku juga belajarnya adalah tentang public health, kesehatan Oke. masyarakat. Of course, kontribusiku adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang melalui kesehatan itu, bidang kesehatan itu. Either mau aku apa namanya membuat suatu program atau project gitu untuk promosi kesehatan atau mungkin untuk istilahnya membangun suatu fasilitas gitu yang bisa dipergunakan lah untuk masyarakat di sekitarku. Aku tidak yang secara non realistis bilang so Indonesia Raya, oh enggak gitu ya. Aku Oke. bilang di sekitarku terlebih dahulu karena semakin kecil lingkupnya, kita bisa semakin fokus dulu nih. Kira-kira apa hal-hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang perlu dievaluasi itu seperti apa, yang harus di-adjust itu seperti apa, supaya project atau programnya ini ya memang berjalan dengan baik, dengan efisien dan efektif. Nggak yang hanya program yang oh ya udah kamu cuman punya program ya udah lakuin tanpa kita evaluasi, tanpa kita tahu plus minusnya tuh bagaimana dan dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, itu jangan gitu. Aku pengennya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata di lingkup komunitasku itu sudah baik dalam jangka waktu sekian tahun, nah, mungkin aku akan mengadopsi project atau program itu untuk lingkup yang lebih besar. Mungkin se-Jawa misalnya atau se-Jawa Timur dulu nih. Atau mungkin se-Jawa baru nanti ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tentunya dengan tetap continuously dievaluasi dan itu tadi. Yang harapannya itu akan bersifat sustain seperti itu. Oke. Jadi bentuk kontribusinya tuh apa tuh Kak? Maksudnya apa yang akan Kak Firda pengen lakukan gitu? Atau ada yang udah Kak Firda buat mungkin seperti apa gitu? Oke, oke, paham. Kebetulan di sini aku juga sebelum berkuliah pun, aku sempat kayak membuat sebuah media informasi dan edukasi terkait kesehatan sindrom metabolik tuh. Nah, Oke. jadi di situ aku sharing, mengedukasi untuk masyarakat secara digital memang pada saat itu, tapi kita juga pernah waktu itu kayak apa namanya melakukan semacam promosi kesehatan gitu di sebuah daerah waktu itu. Nah, itu lebih ke
concernnya kebetulan fokusku adalah tentang penyakit tidak menular. Contoh penyakit tidak Hmm, menular itu seperti diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, penyakit jantung dan lain sebagainya. Dan itu disebabkan oleh mayoritas itu bukan disebabkan, mayoritas itu ada hubungannya dengan sindrom metabolik, yang mana itu juga terkait dengan faktor risiko pola hidup, pola gerak, diet makanan, dan lain sebagainya. Dan itu kompleks sekali. Dan memang secara angka dari dunia ya, worldwide, we say about worldwide, tingkat tingkat kematian akibat penyakit tidak menular itu lebih tinggi sekarang gitu loh. oke. Dibanding puluhan tahun lalu, dibanding tahun 2016, lebih kurang dari itu. Maksudnya dibanding 2008 dan sebagainya. Nah, di mana kebetulan Indonesia sendiri itu juga meningkat dan justru kita sekarang istilahnya kita punya double burden disease. Jadi Oke. tidak penyakit menular iya, penyakit tidak menular pun iya, seperti itu. Dan aku di sini fokusnya untuk penyakit tidak menular. Kenapa? Karena faktor risiko penyakit tidak menular itu, sorry, sebagian besar itu adalah yang bisa diubah. Contohnya dari lifestyle tadi dan lain sebagainya. Dari cara dia, karena aku basicnya apoteker ya, Mhm. bagaimana cara mengonsumsi obat rutin yang baik dan benar itu seperti apa, itu kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat di bidang itu gitu. Karena memang masyarakat kita sendiri, terutama di daerah-daerah 3T kayak gitu ya, itu kadang paparan terhadap informasi dan edukasi seperti itu masih kurang. Jadi Oke. mereka masih belum tahu nih gimana caranya gitu. Nah, rencananya sih harapannya pada saat setelah aku lulus nanti mungkin platform ini akan terus berkembang gitu ya, menjadi lebih baik lagi dan lebih bisa nge-reach out apa daerah-daerah yang memang 3T itu ataupun di daerah city, maksudnya daerah kota di daerah urban itu juga perlu gitu. Karena memang ada sedikit perbedaan pola pola mindset di antara urban people sama daerah rural situ tuh beda. Ada juga karena behaviornya juga beda dan lain sebagainya. Nah, itu pinginnya sih kita mengintervensi di hal-hal tersebut gitu. Kalau Wow, kontribusi nice. Wow, keren banget. Kak Firda, kan tadi udah ngomongin tentang kontribusinya Kak Firda nih. Nah, aku lihat profilnya Kak Firda, itu tuh Kak Firda lagi ngebentuk komunitas kah atau apa sih? Atau aku penasaran deh. Mungkin bisa diceritain. organisasi profesi kebetulan gitu ya. Dan itu secara nasional sama secara global gitu. Well, namanya Indonesian Young Pharmacist Group dan Asian Young Pharmacist Group. Jadi, ya memang kebetulan itu tentang, ya maksudnya orang-orangnya adalah apoteker semua gitu ya. Nah, Oke. kita kebetulan banyak sekali project juga selama di organisasi itu, yang mana sama fokusnya adalah tentang kesehatan masyarakat gitu Ara. Jadi kita berusaha untuk membuat banyak program lah ya untuk bisa mengedukasi kesehatan di masyarakat, tapi sesuai dengan peran kita apoteker kayak gitu. Karena kan Hmm, oke. tenaga kesehatan banyak ya Iya. jenisnya gitu kan, macemnya banyak nih. Tapi Oke. kita fokus ke peran kita sebagai seorang apoteker itu seperti apa. Contoh kayak memberikan penjelasan tentang minum obat yang baik dan benar itu seperti apa. Banyak loh, meskipun di kota-kota besar pun orang-orangnya masih ada beberapa yang salah paham cara penggunaan obat dengan baik dan benar itu seperti apa. Dan itu memang harus perlu diedukasi secara berkelanjutan kayak gitu. Itu sih. Ah, oke. Mm-mm. Temen Gen Z yang misalnya lagi ongoing S1 sekarang kayak punya kepikiran kayak apakah aku capable ya untuk langsung S2 gitu kan. Apakah kayak nanti sainganku nggak cuman yang seumuran aku gitu. Ada yang Hmm. lebih mungkin lebih dewasa gitu, lebih yang punya pengalaman kerja dan lain sebagainya. Well, percayalah gitu ya. Kadang kita-kita yang sudah memiliki pengalaman kerja ini cukup
ada beberapa poin yang kita tuh kayak, ih gila, Genesis sekarang keren banget ya Allah gitu kan, kayak wah gitu. Karena apa? Karena mereka tuh ilmunya masih fresh. Karena ilmu itu kan selalu update ya gitu. Nah, Benar-benar. kadang orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja itu mereka agak sedikit tidak update gitu loh terhadap keilmuan yang baru. Nah, sedangkan para Gen Z ini sudahlah mereka fresh, benar-benar fresh from the oven gitu kan istilahnya. Iya. Nah, itu intinya mereka itu dari segi update knowledge-nya oke gitu kan. Kemudian secara teoritis ya, mungkin memang kalau secara praktikal kita-kita yang sudah berpengalaman di lapangan kerja itu lebih advance. Yang dimaksud lebih advance, kita tuh tahu adjustment yang mana yang ada di lapangan kerja dan yang mana yang secara teoritis. Sedangkan teman-teman Gen Z itu memang mereka smartnya, skillnya tuh banyak di hal-hal yang teoritis dan itu idealis dan itu bagus gitu. Nggak masalah, itu bagus gitu. Dan juga Gen Z itu luar biasa ya tenaganya, kayak energinya nggak habis gitu ya. Atau mungkin kita yang udah usia gitu juga. Jadi willingness kalian untuk bener-bener yang belajarnya, wah luar biasa, tekun dan lain sebagainya itu energi kalian luar biasa. Kalau dibandingkan kita-kita yang udah berusia ini. Yang aku maksud di sini buat temen-temen yang mungkin kayak kepikirannya tuh apakah aku bisa ya langsung S2 dan lain sebagainya. Well, itu bisa banget. Kalian jangan pernah meragukan capability kalian kayak gitu. You never know if you never try. Just challenge yourself gitu loh. Ya kalau misalnya nggak di challenge ya akan di situ-situ aja gitu Oke, loh. Be sepakat ya. brave, be bold ya, be brave, be bold towards your dreams kayak gitu. Harus bisa keluar dari zona nyaman yang membuat kamu tidak bertumbuh dan berkembang gitu. Iya. Wow, keren banget Kak Firda. Nah, tapi boleh nggak aku minta dong Kak Firda satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Firda nih selama ini Berkesan. berkesan dengan ups and downs-nya ya Kak. That's right. Kalau nggak berkesan, ya kamu nggak akan ada memori itu Bener, bener, bener sih dengan Kak. segala macam perjalanan kehidupanmu gitu. Wow, thank you banget Kak Firda. Aku banyak banget ngedapetin pesan-pesan dan apa ya motivasi dari Kak Firda yang dimana mungkin aku dan teman-teman Gen Z lainnya yang nonton juga sama-sama mungkin beberapa ada yang ingin mengikuti jejaknya Kak Firda atau yang sama-sama pejuang beasiswa gitu kan ya Kak. Oke, Kak Firda terima kasih banyak udah join Terima kasih nyempetin waktu ajak banyak. sharing Banders. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan apa ya insight banyak banget ya kita bisa dapat insight dari Kak Firda gitu. Kalian jangan lupa juga untuk apa ya selalu mencoba ya Kak gitu. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu. Selalu berekspor. Ya, dicoba aja lah, diterobos aja ya. Genzi bilang gitu. Oke, jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan komen karena kita setiap Jumat akan selalu upload video terbaru di Dares Entertainment. Oke, aku mau ucapin sekali lagi terima kasih buat Kak Firda udah join di Thank Dares hari you. ini. So, bye-bye Kak. See you. Bye bye. Thank you so much for having me. Sukses selalu. Sama-sama. Bye, Sukses juga untuk Des. Kak Firda. Ya, thank you.